You everybody welcome back again with me. Gimana kabar kalian semua cuy? Semoga kalian semua tetap sehat dan baik-baik aja ya. Nah seperti biasa cuy, kali ini gua mau share kepada kalian dan sedikit review tentang custom ROM. Custom ROM kali ini tuh custom ROM MIUI 12 Magisk P Android 10. Nah yang ini cuy ya, kalian itu join ke grupnya dulu cuy. Grupnya linknya udah taruh di bawah. Ini MIUI Magisk P Android 10 di port tanggal 5 Oktober 2020. Di port oleh @riaschan. Nah ini untuk Realme 5, 5i, dan 5S. Nah untuk keterangannya booknya itu VoLTE, double tap to wake, Aegis fingerprint untuk HP Realme 5i doang ya. Dan always on display, auto brightness. Nah di sini tuh yang di changelog itu pertama fingerprint ya, Fix face unlock dan kamera, include Magis, Fix auto rotation, Fix wifi dan etc dan lain-lain maksudnya cuy. Nah di sini untuk cara installnya itu mudah ya. Nah tapi di video kali ini gak gua jelasin cara install dan test game cuy. Tapi kali ini tuh buat cuma review aja. Nah oke langsung aja ke reviewnya. Nanti bakalan gua bahas sebisa gua dan setahu gua, sedetail mungkin sebisa gua cuy ya, oke? Nah, ini adalah tampilan pertama yang kalian dapatkan setelah melakukan install custom ROM MIUI Magisk P Android 10 ini cuy. Di sini tuh kalian tampilannya cuma gini, aplikasinya ini yang diinstal menurut gua itu lumayan banyak ya. Di sini untuk wallpapernya udah gua ganti cuy. Sebelumnya itu wallpapernya itu cuma item doang, dan ini gua ganti menjadi wallpaper planet Mars. Nah untuk wallpapernya sendiri itu ada wallpaper yang left ya, itu bisa. Nah di sini kalian bisa lihat di bagian menu ini ada aplikasi yang menurut gua bisa ya menjadi nilai spesial lah, karena di sini udah ada Magis dan udah ada YouTube Fanchat, Pixel, Google Kamera Pixel, Hyper Kamera ya itu udah ada. Jadi ini udah terinclude 4 aplikasi itu cuy. Jadi kalian tuh nggak usah root, ini udah terinstall sendiri gitu cuy ya. Di sini itu untuk bentar cuy, ini bakalan gua setup sendiri. Setup dulu cuy biar lebih bagus gitu tampilannya ya. Nah di sini kalian bisa lihat ya, ini tampilannya kayak gini. Untuk menurut gua sih ini standarnya MIUI lah, ini kan ininya namanya RAM portingan cuy ya. Jadi ya gitulah intinya, ini masih sama ya, masih sama. Terus di bagian di sini cuy, ini sekarang untuk fungsi-fungsinya ini masih bisa ya. Ini kalkulator 5x5 25 masih bisa. Untuk sekarang video yang dibuat itu tanggal 7 cuy, 7 Februari 2021 ya. Ini tuh videonya udah lama cuy sebenarnya gua buat, tapi baru gua upload ya sekarang lah, karena lagi sempatnya sekarang itu cuy ya. Nah langsung aja ke pengaturan cuy. Nanti bakalan gua bahas tentang kelebihan, kekurangan, yang menurut gua nilai plus dan minusnya gimana. Nah, oke langsung aja nanti bakalan gua bahas tampilan, fitur, kelebihan, kekurangan gitu cuy ya. Nah, jadi untuk langsung aja ke bagian pengaturan ya, karena ini yang mau gua bahas cuy. Di bagian My Device ini kalian bisa lihat ini MIUI 12 Magisk ya, premium. Ini Android 10 cuy ya. Di bagian sini nama device-nya itu Realme 5. Nah di bagian sini kalian bisa ganti cuy, mau ganti 5i atau apa bisa kalian ganti ya. Nah untuk di bagian penyimpanan ini memakan tuh sekitar 10,63 giga ya. Sistemnya itu 10,63 giga, dan ini menurut gua sih ya lumayan lah, lumayan besar ya. Nah di bagian sini kalian bisa klik ini cuy ya. Di bagian ini kalian klik terus sampai memasuki selamat Anda menjadi seorang developer gitu cuy ya. Intinya itu kalian aktifkan opsi developernya dulu cuy. Kenapa? Nanti bakalan gua bahas cuy. Nah di sini di bagian wifi
Ini menurut gua sih mantep cuy. Tapi untuk di bagian Bluetooth juga ini nggak ada masalah. Di bagian WiFi ini cuy yang menurut gua kenapa gua share custom ROM ini kepada kalian. Nah karena di bagian WiFi ini nggak ngebug gitu cuy. Nah ngebug gimana maksudnya bang? Nah untuk bugnya itu menurut gua sih ada ya. Gua itu udah pakai MIUI CX ya. CX itu 2 kali, yang MIUI CX biasa dan MIUI CX V4 itu udah gua coba itu ngebug di WiFi. Nah di bug di WiFi ini maksudnya kalau kalian hidupkan WiFi terus kalian matikan, kalian mau hidupkan lagi itu nggak bisa cuy. Jadi kalian itu harus restart HP kalian. Nah untuk di MIUI Magic Premium Android 10 ini enggak cuy. Ini mau kalian hidupkan matikan terus itu masih tetap bisa gitu. Nah makanya itu gua itu share ini kepada kalian karena menurut gua ROM ini itu bagus gitu cuy. Dan bugnya itu minim lah menurut gua. Nah untuk di bagian hotspot sendiri ini bisa ya. Bisa, dan untuk di bagian lock screen. Nah di bagian lock screen ini yang ngebug ya cuy ya. Ini always on display-nya ngebug ya. Ngebug terus fingerprint ya jelas ngebug ya. Di double tap to wake atau ketuk 2 kali untuk membangunkan juga itu ngebug ya. Nah di bagian auto brightness itu ngebug cuy. Gua kemarin tuh pakai nggak nggak ngaruh gitu kalau kalian mau always on auto brightness-nya hidup atau enggak itu nggak ngaruh gitu cuy. Nah oke langsung aja di bagian display ya. Display di sini kalian bisa lihat di bagian status bar ya. Di bagian status bar ini kalian bisa menggunakan control center ya yang kayak di iPhone gitu cuy. Nah itu umpama kalian hidupkan ya. Nah di sini bakalan ngebug kayak gini cuy. Nah ini bakalan dempet gini. Nah caranya gimana? Nanti bakalan gua bahas cuy, santai aja. Nah di sini kan ini kalian bisa pilih gaya baterai gimana, persentase gimana dan lain-lain ya. Di bagian full screen display ini buat milih tombol ya. Tombol kalian mau pakai gestur atau tombol navigasi biasa itu gitu cuy. Tapi di video kali ini gua pakai yang tombol navigasi biasa ya, yang diklik gitu. Nah untuk dark modenya itu menurut gua sih bagus cuy, tapi di sini gak gua pakai ya karena ini lagi review nanti malah gak kelihatan apa-apa gitu kalau gua aktifin dark modenya ya. Nah ini juga ada fitur namanya sembunyikan notes ya. Itu kalian juga bisa pakai ya, tapi untuk pilihan yang ketiga ini malah gak bisa cuy. Ini malah sama yang kayak yang pertama. Jadi ini bisanya untuk yang kedua ya, yang untuk menutup segaris doang gitu item itu juga bisa. Nah ya mungkin menurut gua sih ini bagi kalian yang mau pakai gak apa-apa, tapi menurut gua sih bisa kalian pakai lah. Menurut gua sih ini keren cuy. Karena di Realme UI sendiri itu kan nggak ada ya fitur ini. Nah di bagian sini cuy, di bagian wallpaper juga itu kalian bisa lihat ya, itu wallpaper bawaannya kayak gitu. Terus di bagian sini cuy, di bagian kayak fingerprint, face unlock dan lain-lain lah. Nah di sini tuh untuk fingerprint sebenarnya itu kebaca cuy, tapi untuk buat buka lock screen itu nggak bisa. Jadi kalian tuh bisanya menggunakan pola, pin, sandi atau face unlock. Tapi yang gua acungi jempol ini face unlocknya cuy, karena ini face unlocknya cepet banget cuy. Bahkan ini hampir sama atau bisa lebih cepet dari Realme UI atau ColorOS gitu cuy. Face unlocknya ini cepet banget menurut gua ya cuy, karena gua sendiri tuh udah pakai selama 2 mingguan lah kira-kira. Itu buat face unlock itu cepet banget lah, pokoknya ini mantep dah. Nah, untuk kalian yang tanya baterai gimana, untuk baterai sendiri menurut gua sih sama ya. Karena untuk baterai itu tergantung dari pemakaian kalian. Nah, tapi untuk ada hal yang menurut gua agak ngeganggu gitu cuy ya. Kenapa? Karena di bagian sini cuy. Di bagian additional setting ini. Di bagian language and input ya. Kenapa gua pakai Inggris? Nah, karena di sini cuy. Di sini kalian cari aja itu bahasa Indonesia ya. Ya mungkin dari kalian itu ada yang suka pakai Inggris, tapi juga ada yang suka pakai bahasa Indonesia. Nah ini itu di HP ini
untuk ROM ini bawaan itu nggak ada bahasa Indonesianya cuy. Jadi buat kalian itu harus menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Yang menurut gua sih nggak masalah cuy, karena ya sekalian belajar bahasa Inggris gitu cuy. Nah untuk di bagian gestur atau ya gitu cuy ya, gestur itu masih mantep bisa. Dan untuk di bola bantuan atau quick ball juga itu bisa, masih lancar. Dan untuk di bagian mode satu tangan juga itu bisa. Terus di bagian kayak game space kalau di Realme, kalau di sini namanya game turbo ya cuy, itu juga bisa. Dan untuk di bagian yang ini cuy, di bagian dual space atau ya dual space lah, nah itu kalau kalian klik ini, klik lagi terus itu nggak bisa cuy. Layarnya hitam langsung kembali gitu. Nah menurut gua sih bagi kalian yang mau pakai ini nggak bisa ya, karena untuk ROM yang MIUI Magic P ini itu nggak bisa untuk dual space. Nah, karena tadi kan di bagian control center kalian itu dempet, nah itu caranya itu sebenarnya gampang cuy. Kalian itu kembali ke pengaturan HP kalian, terus di bagian My Device, terus kalian cari di bagian MIUI version itu cuy ya. Itu kalian klik-klik terus sampai kalian menjadi seorang developer atau opsi pengembang. Nah, itu kalian tuh kembali ke additional setting, opsi developer, terus kalian cari di bagian ini cuy, yang DPI ini. Nah, itu kalian ubah menjadi 396 ya. 396 terus kalian klik OK. Nah, setelah itu kalian lihat lagi cuy, control centernya itu berubah apa belum. Nah, ini harusnya berubah ya. Tapi untuk umpama kalian itu sama kayak gua di sini belum berubah, caranya itu kalian kembali ke display, pengaturan display ya. Itu kalian kembali ke status bar, terus kalian klik di bagian use control center, matikan control centernya, terus hidupkan lagi cuy. Nah ini bakalan menjadi control centernya udah nggak dempet lagi. Nah jadi caranya itu cuma gitu doang cuy ya. Kenapa gua bilang tadi harus hidupkan opsi developer. Nah karena itu kalian tuh harus ganti DPI dulu cuy, biar itu DPI-nya itu biar sama gitulah, sama kayak yang gua pakai, terus nggak ngebug lah di bagian control centernya. Nah untuk di bagian tema sendiri cuy ya, ini kan tadi kan udah gua bahas di bagian pengaturan dan fitur. Nah terus di bagian tema, untuk tema sendiri ini bawaan theme store-nya itu bahasanya itu bahasa Cina atau apa gua nggak tahu cuy ya, karena gua sendiri nggak paham bahasanya. Nah di sini ini temanya juga mantep cuy, dan untuk penggunaan harian sih menurut gua ya ini sih mantep cuy. Oke cuy, jadi di sini bakalan gua coba download satu tema ya, yang ini yang pink ini bakalan gua langsung terapkan gitu cuy ya. Nah ini menurut gua sih temanya mantep-mantep cuy, nggak kayak di Realme UI ya, yang ya gitulah kalian tahu sendiri, apalagi yang di. Nah, di sini untuk langsung aja masuk ke kesimpulan dari pembahasan custom ROM ini. Kesimpulan ini bakalan gua bagi menjadi dua ya, yaitu kelebihan dan kekurangan menurut gua. Untuk kelebihannya ya, untuk custom ROM ini pertama, bugnya itu minim banget. Untuk yang kedua itu UI atau tampilannya itu smooth dan responsif lah pokoknya. Dan untuk face unlock ini cepet banget menurut gua. Untuk baterai sih tergantung dari kalian yang pakai ya. Ini udah yang keempat cuy. Yang kelima itu udah ada Gcam bawaan. Dan yang keenam itu Magis dan YouTube Fanchat itu udah terinstall. Itu bagi kalian yang suka pakai YouTube Fanchat ya. Nah, untuk langsung aja ke bagian kekurangan. Kekurangannya sih menurut gua sih ini cuy, yang menurut gua agak berat gua pakai ROM ini. Kenapa? Karena untuk RAM, gua bukan pemuja RAM ya, tapi emang cuy, ini custom ROM ini berat. Gua akuin ini custom ROM ini berat. Untuk pemakaian RAM-nya itu boros banget cuy. Tapi gua ingetin lagi, gua di sini bukan pemuja RAM ya. Di sini untuk RAM-nya kemarin itu gua cuma install Mobile Legend ya. Cuma buat tes aja, nggak ada aplikasi lain yang berjalan di latar belakang, itu nggak ada. Itu
tersisa itu cuma 800 MB cuy. Bayangin kan RAM-nya itu kira-kira 1,8 lah free-nya. Berarti Mobile Legends lebih itu makan 1 giga cuy. Kalau kalian pakai di ROM MIUI Masik Premium yang satu ini. Tapi menurut gua sih untuk gameplaynya sih agak nge-lag sedikit cuy. Agak nge-lag bukan berarti ini nge-lag, enggak cuy. Ini lebih mending daripada Realme UI. Karena gua udah pakai Realme UI dari versi pertama cuy ya. Dan ColorOS versi 14 sampai C63 itu mending ini daripada ColorOS atau Realme UI. Nah, untuk yang kedua ini menurut gua ini entah gua doang yang ngalamin atau gimana. Intinya ini kalau gua colokin ke komputer atau laptop itu kartu SD di HP gua ini kan Realme 5i cuy. Dicolokin ke laptop atau PC. Kartu SD-nya itu nggak kebaca cuy. Padahal kartu SD-nya itu bener. Dan udah gua coba di ROM lain Nusantara, Realme UI, ColorOS, Havok, Resurrection Remix itu juga udah gua coba, itu nggak kayak gitu cuy. Dan gua juga pakai aplikasi Z-Archiver ya. Z-Archiver itu juga nggak ngebaca memorinya. Ngebaca memori itu maksud gua di sini bukan memorinya tuh nggak ada ya. Itu nggak kebaca, sisa tinggal berapa MB itu nggak kebaca cuy. Cuma tulisan memori SD card doang. Bisa sih buat mindah atau salin file bisa. Tapi ya gitu menurut gua itu bisa menjadi sebuah yang menurut gua nggak betah di ROM ini cuy. Dan yang ketiga ini yang pasti fingerprint lah. Fingerprint tapi menurut gua sih ya nggak ngaruh ya, karena gua sendiri nggak pernah pakai fingerprint cuy. Nah jadi menurut gua untuk kalian yang mau install custom ROM ini besok gua buatin videonya cuy ya, dan reviewnya juga untuk game besok lah cuy. Di sini gua saranin buat kalian yang mau install custom ROM ini, kalian pertimbangkan bug, kelebihan, kekurangannya yang gua bilang tadi cuy ya. Nah mungkin sekian dulu dari gua. Kalau kalian suka video ini kalian bisa like, kalau kalian nggak suka boleh dislike. Thanks for watching and have a nice day.